Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2156 Perpisahan. Meninggalkan kuburan, Ye Chen dan yang lainnya pergi ke makam kuno, kultivasi mereka telah pulih, dan sudah waktunya untuk menghidupkan kembali Qin Xiong. Datang ke makam utama lagi, Putri Yinyu terbangun dari tidur nyenyak karena mereka berdua. Melihat mereka berdua, selir kekaisaran tertegun sejenak, dan ada semacam getaran dari jiwanya. Tekanan datang tidak hanya dari Ye Chen, tetapi juga dari Ji Ningsuang, sedemikian rupa sehingga dia lupa untuk memberi hormat. Dia adalah Putri Yinyu, istri Qin Xiong. Ye Chen memperkenalkan sambil tersenyum. Aku pernah melihat adik iparku. Ji Ningsuang segera menangkupkan tangannya saat mendengarnya. Senior, ini tidak bisa dilakukan. Selir kekaisaran kewalahan oleh sanjungan, dan buru-buru menundukkan tangannya dan hampir berlutut di sana. Mereka semua wanita, dan mereka semua abadi. Bagaimana mungkin para senior di dunia memberi hormat padanya? Keluargaku. Ji Ningsuang tersenyum sedikit, melangkah maju untuk membantu sang putri, dan secara tidak sengaja menanamkan sinar asal ke sang putri, dan membantu sang putri menerobos ke alam manusia dalam sekejap. Selir kekaisaran telah berada di alam kondensasi Qi selama ratusan tahun, dan latar belakang yang terakumulasi sangat dalam. Ini hanya dalam kondisi tubuh jiwa. Jika dia memiliki tubuh fisik, itu akan menjadi lebih menakutkan. Berbicara tentang tubuh fisik, Ye Chen telah menyiapkannya untuknya. Itu adalah teratai salju, bernama teratai kehidupan, yang diperolehnya melalui pengalaman bertahun-tahun. Atribut teratai kehidupan sejalan dengan kekuatan jiwa dari selir. Itu masih Ji Ningsuang, menarik teratai hidup, perlahan menyatu dengan tubuh selir kekaisaran, dan menggunakan metode tubuh jiwa, untuk membantu sang putri memadatkan tubuhnya. Teratai hidup adalah benda spiritual langit dan bumi, dan itu adalah bahan untuk memurnikan ramuan penopang kehidupan, yang sangat sulit ditemukan, digunakan untuk memadatkan tubuh fisik. Ia memiliki vitalitasnya sendiri yang kuat, yang dapat menyehatkan tubuh jiwa, memberkati kekuatan jiwa, dan paling cocok untuk Yinyu selir kekaisaran. Melihat selir kekaisaran lagi, seluruh orang diselimuti cahaya surgawi, tubuh jiwa asli dan teratai hidup berada dalam harmoni yang sempurna, setiap inci kulit, meridian, dan tulang dipadatkan. Di sini, Ye Chen sudah naik ke platform batu dan membuka segel ketiga yang suan. Ketiganya menggosok alis mereka, duduk satu demi satu, dan secara bertahap mendapatkan kembali kejelasan mereka dari kebingungan mereka. Aku tidur nyenyak kali ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mereka bertiga masih menggosok kepala mereka, merasa pusing. Berapa lama kita tidur? Tidak banyak, hanya 1 jiazi. 1 jiazi. Semuanya sadar, menatap Ye Chen dengan indah ekspresi. 1 jiazi, itu 60 tahun. Tepatnya, ini 64 tahun. Ye Chen berkata dengan santai, berdiri di depan tempat tidur Qin Xiong, ditutupi dengan kesadaran spiritual, menangkap napas terakhir Qin Xiong. Mereka bertiga terdiam, kamu melihatku, aku melihatmu, dan akhirnya, mereka semua fokus pada Ye Chen selama 2 atau 3 detik, lalu menoleh untuk melihat Ji Ningsuang dan selir kekaisaran. Pada pandangan ini, mata mereka bertiga menyala, dan tubuh ilusi selir kekaisaran berangsur-angsur mengeras, menjadi daging dan darah. Ini bukan hal yang paling penting adalah selir kekaisaran tidak mengenakan pakaian apapun, kulitnya sebening kristal dan halus, dan dia juga cantik, tetapi hanya dengan melihatnya. Matanya lurus. Ling Feng baik-baik saja, setelah hanya satu pandangan, dia buru-buru menutup matanya, diam-diam dikejutkan oleh metode abadi, bahwa dia bahkan bisa memadatkan tubuh fisik. Di sisi lain, Yang Xuan dan Sangguan Jiu, dua bajingan itu, darah mereka sedikit menyembur, dan mereka merasakan aliran panas dari lubang hidung mereka, mengalir di bibir mereka. Ji Ningsuang sedikit mengernyit, dan menjentikkan tangannya dengan ringan, menutupi Putri Yinyu dengan awan berkabut, tetapi sayang sekali bagian-bagian penting tidak terungkap, jika tidak, dia akan melakukan kejahatan. Siapa sangka ketiga manusia ini sangat tidak bermoral. Berbicara tentang itu juga salah Ye Chen. Mereka bertiga cukup baik sebelumnya. Wajah yang bau, ini mungkin pesona kepribadian. Meski tertutup awan dan kabut, mata kedua orang ini masih bulat. Ye Chen hanya berkata, dan menamparnya, mereka berdua saling menatap. Pulih. Ling Feng masih dapat diandalkan,
mengabaikan mereka berdua, dan hanya menatap Ye Chen dengan ragu. Dia masih ingat bahwa Ye Chen juga pikun dan tua lebih dari 60 tahun yang lalu, tapi sekarang dia masih sangat muda, tidak sulit untuk menebak bahwa Ye Chen telah kembali ke status peri. Setelah apa yang dia katakan, Yang Xuan dan Sang Guan Jiu juga menoleh. Kamu punya 3 hari untuk mengucapkan selamat tinggal pada kampung halamanmu, Ye Chen berkata dengan santai, dalam 3 hari, aku akan membawamu untuk mengolah dunia. Perjalanan ini mungkin memakan waktu 10 tahun, mungkin 100 tahun atau 1000 tahun. Mereka bertiga mengerutkan kening dan tidak berbicara. Tangan tergenggam, pergi keluar makam. Setelah selang 60 tahun, mereka keluar dari makam kuno lagi. Sinar matahari yang hangat menyinari mereka bertiga dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menutupi mata mereka. Setelah tidur dalam kegelapan selama lebih dari 60 tahun, mereka sudah lupa apa itu cahaya. Mereka bertiga pergi dulu ke makam kuno Tuan Yang Ge dan Sialan. Yang tua, kami akan pergi. Mereka bertiga tertawa dengan air mata, dan mereka membakar dupa satu demi satu. Tidak dapat dihindari bahwa mereka mengingat tahun-tahun penuh gejolak di masa lalu. Kenangan tentang Lao yang mengaburkan pikiran mereka. Dalam sekejap mata semata, itu sudah lama. Mereka teman lama dari masa lalu telah terkubur selama lebih dari 60 tahun, dan ekspresi tersenyum yang tua masih melekat di benak mereka. Sambil menghela nafas, mereka bertiga berbalik dan pergi ke kota Zuxian. Kota Zuxian masih merupakan kota Zuxian asli, tetapi banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Berjalan di jalan yang ramai, ketiganya berada dalam keadaan pikiran yang agak menyedihkan. Melihat sekeliling, mereka tidak melihat setengah dari orang yang dikenalnya lagi. Bukan lagi waktunya bagi generasi baru untuk menggantikan generasi lama di Jiangsan. Bertahun-tahun, mereka bertiga tersenyum pada perubahan hidup, dan salah satu dari mereka membawa kendi berisi anggur kotor, mengoceh terus-menerus. Itu bertepatan dengan konferensi seni bela diri lainnya, ketiganya pergi, tetapi mereka semua duduk di sudut. Pertarungan di atas panggung sangat intens, dan mereka bertiga menyaksikan dengan linglung. Saat itu, mereka bertiga juga berada di arena pertempuran ini, mengalahkan semua pahlawan dengan keahliannya, dan menarik perhatian dunia. Melihat generasi baru junior seni bela diri seperti melihat mereka di masa lalu. Sekarang, 64 tahun telah berlalu, dan tidak ada yang mengenali mereka, apalagi tahu bahwa 3 orang yang duduk di sudut itu adalah Master Pedang Dugu, maniak pedang keos, dan Tiangang Yang Xuan, yang terkenal dalam seni bela diri saat itu. Legenda dan mitos mereka, semua telah terkubur di tahun-tahun yang sia-sia. Dalam 3 hari, mereka pergi ke terlalu banyak tempat, mereka ingin mengunjungi teman lama mereka, tetapi sayangnya mereka semua meninggal dunia, sehingga mereka harus menuangkan sepanci anggur kotor di depan kuburan. Pada saat ini, mereka harus memahami bahwa jika mereka memilih jalan beku, mereka pasti akan kesepian sepanjang jalan. Pada saat ini, mereka bertiga menangis, memantulkan cahaya matahari terbenam, menjauh, punggung mereka berubah-ubah dan suram. Di makam kuno makam tua, tubuh selir kekaisaran telah dipadatkan seluruhnya. Melihatnya dengan mata tetap, dia seperti mandi di bawah sinar bulan, suci dan cantik, cerah dan tanpa cacat, tidak mengganggu debu dunia, helai rambut biru itu semuanya diwarnai dengan cahaya peri, dan wajah tiada taraf yang tidak kalah dari Jining Suang membuat segalanya di dunia redup. Saat ini, dia sudah menjadi biksu sejati, peri yang dibuang di dunia fana, wanita tak tertandingi yang terkenal di seluruh dunia pada waktu itu, telah benar-benar mencapai nirwana. Little Yang Lan sangat baru, dia datang ke sini beberapa kali, matanya yang besar jernih, dan dia menonton dengan rasa ingin tahu. Kadang-kadang, dia mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuhnya dengan ringan, lalu buru-buru menariknya kembali. Dan Ye Chen dan Jining Suang sudah naik ke platform batu, menatap Qin Xiong dengan tenang. Adapun Qin Xiong, Jining Suang masih ingat bahwa dalam perang anti-sihir, komando terakhir pertempuran adalah kelompok jenderal fana mereka, tetapi kekuatan iblis sangat kuat, tidak peduli seberapa misterius mereka mengatur pasukan, tidak peduli betapa cemerlangnya mereka mengirim pasukan, mereka tidak bisa membalikkannya. Kekalahan Dacu. Untungnya, Qin Xiong bereinkarnasi dan bertemu Ye Chen, jadi hidupnya tidak boleh mati. Ye Chen juga beruntung karena keadaan Qin Xiong berbeda dengan Mu Liuqing. Mu Liuqing benar-benar mati, tetapi Qin Xiong masih memiliki nafas, dan selama dia bernafas, jiwanya tidak akan bubar. Dengan metode seorang biarawan, dia dapat dibangkitkan, titik ini, dia bisa melakukannya sepenuhnya. Tiba-tiba, Ye Chen dan Jining Suang mengulurkan tangan mereka, menyatukan jari mereka,
dan meletakkannya di antara alis Qin Xiong, menggunakan kekuatan roh primordial untuk menyehatkan jiwa Qin Xiong dan membangunkannya. Saya khawatir Qin Xiong akan terluka jika dia tidak memperhatikan. Seperti apa alam semesta Zhao Yun? Ye Chen tersenyum, mencari topik. Itu juga dunia di mana para dewa, iblis, makhluk abadi, dan Buddha berdiri berdampingan, era kekacauan di surga dan banyak sekali dunia. Jining Xuang terkekeh, di alam semesta itu, harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan bakat luar biasa seperti bintang yang bersinar, tidak sedikit yang bisa menyaingi Zhao Yun. Garis keturunannya semuanya abadi, asal-usulnya sedikit berbeda dari kita, tetapi mereka mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda, perjalanan para pembudidaya penuh dengan mayat dan lautan darah, dan mereka semua mengejar jalan tertinggi. Ye Chen mendengar desahan itu, Anda tidak perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk mengetahui bahwa ada juga yang berdarah. Mungkin, bahkan lebih kejam dari langit dan 10.000 alam. Dalam dunia yang bermasalah seperti itu, Zhao Yun tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Kekuatan Zhao Yun jauh melampaui harapannya. Di surga, itu pasti keberadaan puncak. Satu hal lagi, sangat mirip dengan surga dan 10.000 alam. Jining Xuang tersenyum lagi. Apa? Kebiasaan rakyat. Sangat sulit. Kupikir, dacu kita masih hidup. Ye Chen berkata dengan penuh arti, dan Blair berkata bahwa apa yang paling dia banggakan dalam hidupnya bukanlah membunuh kaisar. Tetapi memimpin orang-orang di negeri itu ke dunia baru, dengan vitalitas bahkan di tulang mereka, itu adalah sejenis temperamen dari jiwa, dan di bawah kepemimpinannya, mereka akan pergi semakin jauh. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Jining Xuang terhibur, Kaisar Dacu ke-10 jelas merupakan bakat. Katakan padaku, apakah mungkin membawa Zhao Yun ke surga? Ye Chen memandang Jining Xuang dan bertanya, misalnya, kamu menggunakan Menghui Qiangu untuk membawanya ke sini. Tidak. Jining Xuang menggelengkan kepalanya, Dreambak. Qiangu Anda harus mengerti bahwa saya telah mencoba selama 100 tahun sebelum saya cukup beruntung untuk melarikan diri dari keadaan kacau. Bahkan jika satu orang sangat berbahaya, apalagi membawa orang lain, apalagi saya. Tentu saja, jika Zhao Yun juga bisa sepenuhnya memahami impian untuk kembali ke masa lalu, mungkin itu akan berhasil. Premisnya adalah bahwa ada orang-orang dengan kekuatan gaib yang hebat seperti Wang, yang akan bertemu dengannya. Lupakan saja. Ye Chen terbatuk datar, Jining Xuang kembali setelah banyak kesulitan, tetapi dia tidak dapat mengambil risiko lagi. Alasan mengapa dia ingin menyelesaikan Zhao Yun adalah karena Qin Mengyao, gadis dalam ingatan, menangis terlalu banyak kesakitan, dan dia benar-benar tidak bisa. Tidak tahan. Dia punya istri. Jining Xuang berkata dengan lembut, sayang sekali dia meninggal. Aku belum pernah mendengar dia menyebutkan ini sebelumnya, aku. Ya. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia menoleh tiba-tiba, seperti dia, dan Jining Xuang melakukan hal yang sama, semua melihat selir kekaisaran tidak jauh. Selir kekaisaran masih menyilangkan kakinya dengan mata terpejam, tetapi ada cahaya surgawi yang indah di langit, dan itu melesat pergi ke malam. Dalam ketiadaan, itu berubah menjadi penglihatan kuno, menutupi separuh langit, menyebabkan semua orang untuk melihat ke atas, dan kemudian, mereka semua bersujud di tanah, dan keberuntungan turun dari langit. Ini adalah tanda keberuntungan besar. Orang-orang biasa semua percaya tahayul tentang ini, dan mereka semua percaya dengan teguh. Episode 2157 Tubuh Keabadian dan Dewa. Di dalam makam, Jining Xuang mengangkat matanya, menatap diam-diam pada penglihatan berkabut, dan bergumam, hanya alam asal manusia yang membuka laut ilahi dan memadatkan roh primordial, tubuh legendaris dewa abadi. Tentu saja, murni. Ye Chen tertawa. Baru pada saat ini dia melihat bahwa masih ada rahasia yang tersembunyi di tubuh selir kekaisaran, karena tubuh yang terkondensasi, sumber aslinya terbangun secara tidak sengaja. Yang disebut tubuh abadi adalah garis keturunan kuno. Meskipun tidak selangka tubuh suci kuno, itu juga merupakan keberadaan di langit. Hal yang aneh tentang garis keturunan semacam ini adalah bahwa ada roh primordial secara bawaan, dan selir kekaisaran Yinyu milik ini jenis yang berbeda dalam garis keturunan, dia dilahirkan sebagai manusia, dan dia gagal membangkitkan garis keturunan. Banyak alasan mencegahnya berkonsentrasi. Alasan mengapa dia bisa bertahan selama ratusan tahun bersamanya tubuh jiwa sebagian besar karena garis keturunan aslinya. Aku menemukan harta karun lain. Jining Xuang memandang Ye Chen sambil tersenyum. Sebagai kekasih Ye Chen di kehidupan sebelumnya dan istri di kehidupan ini, dia paling mengenal Ye Chen. Setiap kali dia melihat bakat, dia selalu berpikir untuk pergi ke Dacu. Curang, dia yang terbaik dalam hal itu. Perjalanan ini tidak sia-sia.
Ye Chen dengan riang mengatakan bahwa semakin mengerikan bakatnya, semakin dia menyukainya. Dacu masa depan akan memiliki pilar lain. Apakah tubuh Dewa Peri hanya untuk bersenang-senang? Beri dia cukup waktu, prestasinya selama bertahun-tahun tidak kalah dengan Dong Huang Taixin. Sekarang tampaknya roh primordialnya lebih berguna daripada milikmu dan milikku. Jangan katakan itu benar. Ye Chen tersenyum dan tidak membantah. Roh primordial Dewa Peri memiliki vitalitas bawaan, itu yang paling cocok menggunakan roh primordialnya untuk membangkitkan jiwa Qin Xiong. Saat berbicara, selir kekaisaran terbangun, dengan kegembiraan di matanya. Setelah ratusan tahun, dia sekali lagi merasakan tubuh fisik. Itu benar-benar hangat, tetapi itu nyata, dan dia bisa merasakan denyut nadi bumi. Tidak melayang di udara, tanpa ada yang bisa diandalkan. Selain itu, karena kultivasinya, karena dia memadatkan tubuh fisiknya, dia sudah menjadi seorang kultivator asal manusia saat ini, dan akumulasi pengetahuannya selama bertahun-tahun telah menyebabkan dia mengumpulkan banyak uang. Dan pencapaian yang paling berharga adalah roh primordial yang terkondensasi, dan warisan kuno yang tersembunyi di perbendaharaan Dewa Garis Keturunan juga telah dicetak ke dalam lautan dewa. Jika dia keluar, surga akan terkejut. Nirvananya bahkan lebih menakutkan daripada Ye Chen di belakang. Kemudian tubuh Dewa Peri keluar dari roh primordial, tingkat monster absolut. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Selir kekaisaran berdiri diam dan memberi hormat lagi. Jangan terlalu sopan. Ye Chen terbatuk datar. Selir kekaisaran tersenyum, dan melangkah ke platform batu. Dia telah membangunkan warisan, dan mengetahui roh primordialnya, yang memiliki efek magis dari kekuatan kebangkitan. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di antara alis Qin Xiong dan menuangkan gumpalan kekuatan roh primordial ke dalamnya. Sementara Ye Chen dan Jining Suang berangkat untuk melindungi nafas terakhir Qin Xiong. Dengan upaya bersama dari mereka bertiga, api jiwa Qin Xiong perlahan menyala lagi, dan vitalitasnya dihidupkan kembali. Pada saat ini, pintu makam utama terbuka lebar, dan Yang Xuan dan yang lainnya kembali. Melihat Ye Chen dan yang lainnya berkumpul di platform batu, mereka semua bergabung bersama. Setelah melihat Ye Chen, dia terkejut, dan Qin Xiong bernafas lagi, dia akan dibangkitkan. Cara yang abadi benar-benar membanjiri surga. Sangguan Jiu menghela nafas. Kaisar Prakin, yang hidup ratusan tahun yang lalu, adalah fosil hidup. Jika dia mendapatkan istana Han, dia dan Kaisar Han harus mengobrol. Yang Xuan menggosok dagunya, benar-benar seperti ini ide, keduanya ketika kaisar dari dinasti bertemu, pemandangannya pasti menarik. Tidak lama kemudian, ketiga Ye Chen berhenti. Adapun Qin Xiong, dia juga membuka matanya kusam, sedikit bingung dan kosong, ya, dia telah tertidur selama ratusan tahun, pikirannya kacau, aneh untuk bangun. Yang mulia, selir Yinyu melangkah maju, memanggil dengan air mata berlinang. Qin Xiong menoleh dengan kaku, menatap wajah yang dikenalnya, dan secara bertahap memulihkan ketenangannya, diikuti oleh air mata dan wajah penuh perubahan. Adegan berikutnya agak sensasional. Ye Chen dan Jining Suang sangat cerdas, Ling Feng juga sangat baik, mereka semua berbalik dan turun dari platform batu, tetapi Yang Xuan dan orang-orang tak tahu malu itu masih berdiri di sana. Karena mereka berdua tidak tahu apa-apa, Ye Chen hanya mengambilnya, satu di masing-masing tangan. Panggung batu itu sepertinya telah menjadi tempat terlarang. Qin Xiong dan selir kekaisaran bersandar satu sama lain, air mata mengalir di wajah mereka, raja yang ditaklukkan dan ratu yang ditaklukkan, hanya ada dua dari mereka yang tersisa di periode Prakin, mereka bergantung satu sama lain, mereka tidak pernah melihat satu sama lain selama ratusan tahun. Keduanya tidak koheren, tersedak terus-menerus. Aku benar-benar tersentuh. Yang Xuan menyeka sudut matanya, memaksakan dua air mata, sepertinya dia masih ingin maju dan memberinya pelukan. Tidak masalah apakah Qin Xiong berpelukan atau tidak, yang paling penting adalah memeluk selir Yinyu memeluk, perasaan itu harus sangat lembut dan indah. Dibandingkan dengan yang lain, Sangguan Jiu sedang buang air kecil, menggosok tangan lamanya, dan menatap Jining Suang dengan senyum lurus, sedikit sedih, peri ini, berani menanyakan nama Fang. Jining, retak. Ketika Jining Suang selesai berbicara, Sangguan Jiu berbaring di sana, dan mereka yang ditampar oleh Ye Chen tampaknya baik-baik saja. Selain itu, tidak ada rasa ketidaktaatan dalam serangkaian tindakan, hanya bertanya, dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu lakukan, persetan dengan istriku? Yang Xuan dan Ling Feng terbatuk, mereka berdua melihat ke samping dan berdiri, karena takut akan akibatnya. Di peron batu, selir Yinyu menyeka air matanya dan menarik Qin Xiong ke bawah, Yang mulia, teman Anda yang menyelamatkan Anda dan saya. Teman, Qin Xiong yang bereinkarnasi. Terkejut,
Menatap Ye Chen menatap Jining Xuang lagi sekilas, dia tampak akrab, tapi sayangnya, dia tidak memiliki kesan apapun dalam ingatannya. Jenderal Qin, kamu kembali. Ye Chen tersenyum, dan seberkas cahaya langit muncul, melintasi udara, dan jatuh ke tengah alis Qin Xiong. Itu adalah cahaya langit memori. Segera, tubuh Qin Xiong bergetar, dan kemudian dia memeluk kepalanya, berteriak kesakitan, rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga pembuluh darah di dahinya terlihat, matanya merah, telinganya berdengung, kepalanya akan meledak, kepalanya pikiran dan pikiran tidak sepenuhnya terjaga, dikuasai oleh kekuatan misterius lainnya, ingatan kuno, cukup agresif, membanjiri pikirannya. Ini. Selir kekaisaran terkejut, dan bahkan Sang Guan Jiu dan yang lainnya terkejut, tubuhnya langsung menuju Jining Xuang, tidak berani melihat lebih jauh. Dan jangan khawatir, dia tidak akan dirugikan. Ye Chen menghibur dengan senyuman, tetapi rasa sakit adalah tahap yang diperlukan bagi orang yang bereinkarnasi untuk membuka blokir, dan ini hanya sementara. Selir kekaisaran mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi kekhawatiran, tetapi dia tidak banyak bicara. Saya tidak tahu kapan, geraman Qin Xiong menghilang, dan dia menatap kosong ke arah Ye Chen, air mata mengalir, dia mengingat kehidupan masa lalunya, mengingat kampung halamannya, dan juga mengingat namanya sendiri, namanya Qin Xiong, Zhao Jenderal Agung Huwei dari Kerajaan Tiongkok dimahkotai dengan kehormatan tertinggi selama perang melawan iblis, memerintahkan yang abadi untuk berperang. Itulah satu-satunya kekalahan di kehidupan sebelumnya. Jenderal, tetap aman. Ye Chen tersenyum. Jenderal terakhir, Qin Xiong, telah melihat guru suci. Qin Xiong melangkah maju, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan nyaring, itu adalah jiwa seorang prajurit. Seperti, tegas dan menakjubkan. Ketika dia memanggil guru suci, selir kekaisaran, Yang Xuan dan yang lainnya tertegun. Bagaimana situasinya? Ini adalah kaisar dari periode pra-Qin. Disebut guru suci olehnya, status Ye Chen sangat mulia. Terutama selir Yinyu, yang paling bingung ketika suaminya memiliki nama Qin Xiong. Ye Chen telah mendukung Qin Xiong, dan menepuk pundaknya dengan keras, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan kamu masih sangat tidak terkendali. Tuan Suci, ini. Qin Xiong menghapusnya air mata, matanya penuh keraguan. Bereinkarnasi. Ye Chen mengucapkan kalimat ini melalui transmisi suara. Reinkarnasi. Qin Xiong tertegun lagi, selalu merasa pusing, selalu merasa bahwa itu adalah mimpi fantasi. Sebelum terbangun dari mimpinya, dia masih melakukan serangan terakhir dengan banyak jenderal fana. Dia tidak bisa memahaminya, dan sulit untuk menerimanya. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, pikirkan perlahan, dan kembali ke kampung halamanmu dulu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ungkapan kampung halaman, pria lima kaki Qin Xiong yang mengesankan, benar-benar menangis lagi. Dia terharu hingga menangis setelah mendengar dua kata ini. Setelah reinkarnasi, bagaimana mungkin dia tidak merindukan kampung halamannya? Dibandingkan dengan impian kaisar berusia seabad di sini, dia lebih suka kembali ke Dacu, terus menjadi jenderal fana. Ye Chen tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, membawa Qin Xiong dan selir kekaisaran ke dalam Chaos Cauldron, bersama dengan Yang Xuan dan tiga lainnya. Di sisi lain, Jining Xuang juga memeluk Xiao Yang Lan. Keduanya meninggalkan makam kuno bersama-sama, menginjak kehampaan, membubung ke atas, dan melangkah ke langit berbintang yang luas. Ini adalah Ye Chen, yang melangkah ke langit berbintang lagi setelah 100 tahun. Langit berbintang di kampung halaman saya berhenti. Keduanya merasa bahwa Qin Xiong dan yang lainnya di dalam kuali penuh dengan hal baru. Mereka selalu melihat dari bawah, dan ini adalah pertama kalinya mereka masuk. Perasaan itu sangat berbeda. Mereka merasakan luasnya langit berbintang dan ketidakberartian mereka sendiri. Mulai hari ini, buka. Berdiri di langit berbintang, Ye Chen tidak bergerak untuk waktu yang lama, hanya memejamkan mata sedikit, lalu mengorbankan kesadarannya untuk menutupi bintang kuno, ingin membuat konfirmasi akhir apakah ada reinkarnasi di sini. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu, dia tidak menemukan jiwa natal yang sama persis. Apakah aku terlalu khawatir? Gumam Ye Chen, tanpa dapat dihindari mengingat reinkarnasi Qi, jelas tidak ada reinkarnasi, jadi dari mana reinkarnasi itu berasal? Kontradiksi ini telah membingungkannya selama hampir 100 tahun. Perlahan mengumpulkan pikirannya, dia menundukkan tangannya ke bintang kuno itu. Huafan yang telah hidup selama 100 tahun ada di sini, dia telah menyaksikan semua jenis situasi di dunia, dan dia telah sepenuhnya menyadari Dao dunia. Setiap orang, setiap gunung, dan setiap sungai di dalamnya tertanam kuat dalam ingatannya sebagai orang yang lewat, dia akhirnya akan pergi. Di kuali yang kacau, Yang Xuan dan yang lainnya juga menonton.
Mereka semua bersandar di mulut kuali, dengan air mata berlinang. Mereka akan pergi. Setelah pergi, saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Sinar angin bintang bertiup, Ye Chen meraih tangan Jining Xuang, dan berbalik diam-diam. Bintang kuno di belakang mereka berangsur-angsur menjadi lebih kecil saat mereka pergi. Di bintang-bintang, kota kecil bernama Zuxian tertutup salju, tetapi masih begitu damai dan damai. Dalam 100 tahun, satu generasi lahir, tetapi satu generasi juga terkubur. Di depan restoran, meja peramal masih ada, ditutupi dengan salju putih, tetapi tidak ada lagi peramal bernama Ye Chen. Layar putih dengan tulisan Ye Bengxian di atasnya berkibar tertiup angin. Itu akan menggantikan Ye Chen dan menyaksikan kemakmuran kota Zuxian kemakmuran, menyaksikan perubahan tahun. Mungkin, setelah bertahun-tahun, tidak ada yang akan mengingat Ye Chen, dan terlebih lagi, pernah ada seorang guru yang datang untuk meramal setiap hari dan dianggap sebagai dewa tua oleh dunia. Episode 2158 tidak diragukan lagi dia. Langit berbintang itu dalam dan tak terbatas. Punggung Ye Chen dan Jining Xuang, berpasangan dan berpasangan, memantulkan cahaya bintang, sangat hangat. Sudah lebih dari 3 hari sejak mereka meninggalkan kota Zuxian. Keduanya seperti turis, berjalan melalui medan bintang. Namun, jauh dari kampung halaman Dacu, saya tidak tahu ada berapa ribu mil, tapi ini masih dengan bantuan gerbang domain teleportasi. Jika Anda hanya mengandalkan terbang, dengan basis kultivasi mereka berdua, Anda mungkin tidak dapat terbang ke sana dalam 10.000 tahun tentu saja, susunan teleportasi tingkat kaisar tidak termasuk, tetapi dia tidak. Ternyata bintang-bintang di langit semuanya bola. Sangguan Jiu berdiri di mulut kuali yang kacau, melihat ke sekeliling, seperti orang udik yang belum pernah melihat dunia, dan kadang-kadang 1 atau 2 meteorit akan lewat, dan dia akan membuat keributan keindahan dalam pakaian masih bersemangat. Katakan padaku, jika manusia seperti kita terlempar ke langit berbintang, akankah mereka mengapung seperti biksu? Yang Xuan mengusap dagunya, bergumul dengan pertanyaan ini sepanjang jalan. Mengingat keingintahuannya, Ye Chen sangat perhatian, dan melakukannya untuknya, dan berjalan-jalan sebentar, tetapi bukannya mengambang, dia jatuh, merasa seperti akan jatuh ke neraka. Sejak itu, pria ini jujur, dan tidak mau lagi bermain. Dibandingkan dengan mereka berdua, Ling Feng jauh lebih pendiam. Meskipun novel, dia cukup tenang. Adapun Qin Xiong dan selir kekaisaran, mereka romantis, saling berpelukan, memiliki kisah cinta tanpa akhir, telah mengalami perang melawan iblis, dan bahkan memerintahkan yang abadi untuk bertarung. Hanya dia di matanya, dibandingkan dengan langit berbintang yang luas, dia lebih suka meringkuk di pelukan suaminya dan hanya menjadi gadis kecil yang lemah. Ibu, Laner lapar. Pria kecil itu menggosok perutnya, mengangkat kepalanya, menatap Jining Xuang dengan penuh semangat melalui mulut kuali yang kacau, dan benar-benar menganggapnya sebagai ibunya. Jining Xuang tersenyum lembut, dan memeluk Xiao Yang Lan dari kuali. Sekarang, Yang Xuan dan Sangguan Jiubaya menjadi lebih energik, mata mereka bulat dan cerah, dan mereka menunggu Jining Xuang untuk menyusui Yang Lan kecil. Sayangnya, mereka terlalu banyak berpikir. Apa yang diisi Jining Xuang untuk Yang Lan kecil adalah buah spiritual yang sebening kristal. Si kecil makan dengan sangat nikmat. Jining Xuang juga seorang ibu yang kompeten. Dia mengambil sapu tangan dan menyeka jus di sudut mulut si kecil. Dia juga sangat mencintai menantu masa depan ini, dan tidak menganggapnya sebagai orang luar, tetapi putrinya sendiri. Ye Chen tersenyum, dan akan membelai kepala kecil Yang Lan secara tidak sengaja. Dia berpikir bahwa karma antara dia dan Tuan Yang Ge telah lama berakhir, tetapi Yang Lan kecil akan menjadi kelanjutan dari sebab dan akibat. Dalam kehidupan ini, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menyingkirkan bayangan Lao Yang ini putrinya, dan yang mengalir di tubuhnya adalah dia darahnya. Hubungan ini tidak akan pernah terputus. Kamu Chen, apakah itu Raja Iblis penelan Ying Jie? Jining Xuang berbisik. Ye Chen mengumpulkan pikirannya, melihat ke samping sedikit, dan melihat ke langit berbintang timur. Ketika saya menangkap mata saya melihat orang berambut darah berjalan di udara, memegang pisau ajaib berlumuran darah di tangannya, matanya merah, siap menyemburkan darah, menunjukkan roh jahat yang dingin dan kejam, menggelinding seperti laut. Berguling, orang yang cerdas dapat melihatnya sekilas. Tahukah Anda, dia membantai banyak makhluk, dia adalah Dewa Iblis. Itu dia tanpa diragukan lagi, kata Ye Chen, memberikan jawaban yang pasti. Kekagumannya pada Mo Yuan tidak kalah dengan Jiang Taixu. Dua pahlawan besar di zaman prasejarah sama-sama memiliki karma bersamanya. Itu adalah kebaikan, dan dia akan mengingat hal ini selama sisa hidupnya. Sambil berbicara, dia mengambil jubahnya dan menutupi wajahnya.
Hal yang sama berlaku untuk Jining Xuang, karena ini adalah bencana, lebih baik tidak bertemu satu sama lain. Melihat Yang Xuan dan yang lainnya, mereka semua ketakutan, mereka tidak berani berdiri di atas tripod, mereka semua mundur, satu-satunya kesalahan adalah bentuk Mo Yuan terlalu menakutkan, tekanan pada mereka datang dari jiwa gemetar, sampai-sampai tidak berani melihatnya. Ye Chen tetap diam, mengorbankan portal, dan melarikan diri bersama Jining Xuang. Sebelum pergi, dia masih tidak lupa menoleh dan melirik Mo Yuan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Raja Manusia membimbingnya untuk berlatih, dia bertemu Mo Yuan, yang sedang membantai makhluk. Saat itu, Raja Manusia yang kejam melemparkannya ke dalam ilusi, menyiksanya selama 20 tahun. Saya mengerti, sekarang dia mengerti, itu adalah pelatihan untuk hati daunnya. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan Demon Abyss masih membunuh orang. Saya tidak tahu kapan saya bisa melewati kesengsaraan. Sejauh menyangkut surga, itu adalah kerugian besar. 2 hari kemudian, keduanya berhenti di luar batas Changlan. Alam Changlan sama seperti dulu, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti mimpi, tetapi setelah 100 tahun, Ye Chen cukup terkejut, karena kekosongan alam Changlan, ada pedang kaisar merah yang tergantung pada tubuh pedang. Dengan pola ilahi kaisar, hukum jalan ekstrim menggantung, menekan usia. Meskipun pedang, itu berubah menjadi banyak penglihatan. Ada suara gemilang dari jalan dan surga. Raja mendarat di surga. Kaisar teratai merah. Kaisar pedang teratai merah. Ye Chen dan Jining Xuang bergumam pelan, terlepas dari urutannya, mereka berdua berdiri diam, menatap kosong pada kehampaan. Senjata natalnya diundang oleh iblis untuk menjaga alam Changlan, dan sosok ilusi yang luar biasa itu, tak perlu dikatakan lagi, adalah sisa gambar permaisuri di pedang kaisar. Ye Chen tidak terkejut dengan ini. Saat itu, Zhu Xianjian mencuri ke alam Changlan, mengambil tubuh Mu Liu Qing, dan kemudian mengendalikannya, menyebabkan kekacauan di surga, dan hampir membunuh Raja Manusia King. Dia dan Raja Ren mungkin telah dimakamkan, dan iblis pasti tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, jadi mereka menggunakan pedang kaisar teratai merah untuk menjaga alam Changlan, dijaga oleh senjata kaisar permaisuri, bahkan jika pedang eksekusi abadi datang, mereka juga akan dibunuh. Saudari yang baik dari permaisuri teratai merah benar-benar memiliki banyak wajah. Ye Chen menghela nafas. Jangan konyol, datanglah ke hutan bambu. Dari satu sisi, kata-kata hantu dari roh jahat itu datang. Ye Chen memalingkan muka dari ketiadaan, dan bukannya langsung pergi, biarkan semua orang pergi dulu. Semua orang penuh kesegaran, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Cahaya peri meluap ke mata, dan itu kabur, dan bunga dan rerumputan spiritual ada di mana-mana. Kekuatan spiritual yang melimpah, hangat dan hangat, berkumpul menjadi untaian cahaya ilahi, terbang antara langit dan bumi, benar-benar seperti negeri dongeng yang luas, sebidang tanah murni di bumi. Little Yang Lan adalah yang paling bersemangat, dan dia sudah mengambil langkah mengejutkan untuk mengejar kupu-kupu itu. Selir kekaisaran memanggil sambil tersenyum, dan mengikuti dari belakang, karena takut si kecil akan jatuh. Ye Chen duduk, mengambil setetes darah, dan mengaktifkan segel Tongming saat darah meleleh, tanah sedikit bergetar, dan kemudian, sebuah sarkofagus muncul dari tanah. Jalan kaisar jelas. Roh jahat di kedalaman hutan bambu tidak bisa menahan keterkejutannya, anak laki-laki, dia benar-benar mengabaikan batasan alam Changlan dan paksaan jalan kaisar. Ya, Ye Chen benar-benar mengabaikannya dan benar-benar memahami dunia. Dao, cara kaisar yang dia kenal, benar-benar telah mencapai alam transformasi. Saat itu, dia tidak dapat melewati dunia di alam Changlan. Sekarang, dia telah melintasi penghalang itu. Transformasi berusia seabad bukanlah lelucon. Melihatnya, orang yang berkomunikasi dengan dunia bawah bukanlah Yan Luo, tapi Qin Mengyao. Dia menjentikkan tangannya dengan ringan, memberinya kewarasan, mata Qin Mengyao sudah dipenuhi air mata, mengabaikan Ye Chen, hanya menatap Jining Xuang, seolah dia tahu dari mana asal Jining Xuang. Kalian berdua, bicara pelan-pelan, kata Ye Chen, dan pergi ke hutan bambu. Begitu dia pergi, Qin Mengyao mengambil langkah maju, menatap Jining Xuang dengan penuh harap dengan matanya, peri, dia baik-baik saja. Tidak terlalu baik. Jining Xuang menghela nafas, tidak menyembunyikannya, istrinya meninggal. Mendengar ini, hati Qin Mengyao tiba-tiba sakit, bukan karena Zhao Yun punya istri, tapi karena istri Zhao Yun meninggal dunia, betapa sedihnya dia ketika istrinya meninggal. Pada saat ini, dia sedang berdoa dalam hati, berharap Zhao Yun akan hidup sehat, dan bahkan, dia rela menukar hidupnya sendiri dengan istrinya. Jining Xuang terdiam, seolah-olah dia bisa memahami kata-kata tulus Qin Mengyao.
Jika dia mencintai terlalu dalam, dia akan memberikan yang tak ternilai. Jika itu dia akan mati untuk Ye Chen tanpa ragu-ragu. Qin Mengyao menyeka air matanya, seolah-olah dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Apapun tentang Zhao Yun adalah penghiburan bagi jiwanya. Dia juga berpikir untuk pergi ke alam semesta tempat tinggal Zhao Yun. Sayangnya, dia tidak bisa pergi, dan Kaisar Ming dan Dijun tidak akan memberikannya padanya. Ngomong-ngomong, dia tidak tahu bagaimana bermimpi kembali ke masa lalu, bahkan jika dia sepenuhnya memahami seni peri yang menentang surga ini, jika tidak ada yang menanggapi, itu akan terjadi. Jalan buntu. Di sini, tubuh Ye Chen seperti hantu, dan dia telah mencapai bagian terdalam dari hutan bambu kecil. Tempat tidur es giok masih ada, dan Mu Liu berbaring dengan tenang di atasnya, seperti patung batu, tidak bergerak. Perbedaan dari tahun sebelumnya adalah kali ini Mu Liu Qing memiliki kotak harta karun di sebelahnya. Ye Chen dapat mengenali bahwa itu adalah kotak harta karun yang dibawa Qin Mengyao ke roh jahat saat itu. Tepatnya, Di Huang meminta Qin Mengyao untuk membawanya. Dia adalah manusia saat itu dengan penglihatan terbatas dan tidak bisa melihat melalui kotak harta karun. Ketika dia kembali, dia bisa melihatnya dengan sekali pandang. Apa yang ditempatkan di kotak harta karun adalah sepotong tulang yang tampak nyata dan ilusi. Berkedip dengan cahaya peri dari waktu ke waktu, menyatu dengan Taoisme tanpa akhir, dan ada paksaan kuat dan kuno yang membuatnya tidak bisa bernafas. Nafas. Daogu. Gumam Ye Chen, menatap iblis itu. Tulang Dao Mu Liu Qing. Setan itu berbisik pelan. Tulang seniormu, bagaimana mungkin dengan senior Di Huang? Ye Chen penuh keraguan. Itu semua hal lama, kata roh jahat itu dengan ringan, tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Tulang-tulang Tao masih ada. Jika dia cukup beruntung untuk memurnikan pil kebangkitan 9 putaran, kemungkinan besar dia akan dapat menghidupkan kembali seniormu. Ye Chen menyentuh dagunya. Dia dapat maju dengan Tao, dan Mu Liu Qing juga bisa dibangkitkan dengan Tao. Pemahamannya tentang Tao jauh lebih baik darinya, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya. Gabungkan api nyata dan guntur nyata dengan ketenangan pikiran. Setan menjentikkan tangannya, dan kumpulan api berbagai warna dan kumpulan guntur nyata berbagai warna menggantung di udara, ada ratusan di antaranya. Ribuan guntur ilahi, guntur meteor langit dan bumi, guntur baru Vientin, guntur hantu Shen Luo, api darah Mo Luo, api pengorbanan Yin Sa, api surga sipil dan bela diri, api sejati semesta. Mata Ye Chen cerah, setiap jenis bisa disebut namanya, jantung kecil itu berdebar kencang, dan nafasnya juga terengah-engah. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 100 tahun, roh jahat akan menemukan begitu banyak, dan levelnya tidak rendah. Tampaknya untuk membiarkannya melebur ke dalam api yang kacau dan meningkatkan peluang untuk menyempurnakan 9 putaran pil kebangkitan, roh jahat juga bekerja keras, jadi semua jimat diberikan kepadanya tanpa syarat. Untuk sesaat, guntur langit dan api peri di tubuhnya menjadi gelisah, terbang keluar tanpa pemanggilan, dan berlari mengitari semua api asli dan guntur sungguhan. Setelah disegel selama 100 tahun, dia hampir menjadi gila, dan dia tidak bisa, jangan menunggu untuk bersamanya fusion, makanan besar ini, telah menunggu selama 100 tahun. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, tetapi lebih sederhana, dia segera duduk bersila dan berkomunikasi dengan semua guntur dan api nyata dengan kesadaran spiritualnya. Hanya kemauan mereka yang bisa menjamin perpaduan yang sukses. Saya harus mengatakan bahwa dia, Kaisar ke-10 dari Great Chu, masih memiliki kepribadian yang sangat menawan. Sebagian besar guntur dan api asli rela tunduk padanya. Tentu saja, ada juga beberapa kepala berduri, seperti Wen Wu Tianhuo dan Dewa Qianjun Lei, burung-burung itu bahkan tidak menyukainya, dan dia selalu ingin melarikan diri. Ye Chen tidak memperhatikan nomor ini, dan menyegelnya secara terpisah. Setelah api nyata lainnya dan guntur nyata menyatu, tidak akan terlambat untuk mengobrol dengan mereka. Dia mengambilnya selangkah demi selangkah, dan dia tidak masuk cepat. Setan itu meliriknya, berbalik diam-diam, dan meninggalkan hutan bambu. Episode 2159 Obrolan Malam. Malam di alam Changlan sangat cerah dan jernih, dan tawa kecil yang lan terdengar dari waktu ke waktu, si kecil tidak mengantuk sama sekali, semua yang ada di sini baru baginya. Dan Yang Xuan dan 3 lainnya tidak merasa mengantuk, berkeliaran di alam Changlan seperti turis, melihat semuanya baru, dan mereka memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang dunia biksu. Qin Mengyao masih di sana, menatap Jining Xuang dengan air mata berlinang, mendengarkan dia berbicara tentang Zhao Yun, berharap dia bisa menghilangkan semua ingatan Jining Xuang. Roh jahat muncul, melirik Yang Lan kecil, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada selir kekaisaran.
Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa darah selir kekaisaran adalah tubuh Dewa Peri dalam legenda. Dia telah ke Zuxian lebih dari sekali. Kota, saya juga pergi ke makam tua beberapa kali untuk menyelinap, tapi sayangnya, saya tidak menyadarinya. Melihatnya kali ini, Rao dalam keadaan pikiran dewa yang hebat, jadi saya bisa, hanya mendesah. Senior cantik, bisakah kita memetik beberapa buah dari keluargamu dan memakannya? Yang Xuan datang, menggosok tangannya dan tersenyum, senyumnya masih sedikit cabul. Roh jahat itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menjentikkan tangannya dengan ringan, dan mengirim barang ke langit. Wow! Sangguan Jiu mengangkat kepalanya dan melihat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat Yang Xuan jatuh, dan ketika dia jatuh, dia bahkan tidak menyentuh tanah, dia langsung digantung terbalik di dahan pohon, miliknya kepalanya pusing, dan dia masih memuntahkan buih putih. Itu tidak bertiup, saya tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara dan selatan. Adapun Yang Xuan, dia juga kesal. Bahkan Ye Chen mengagumi keberaniannya. Ada begitu banyak orang di alam Changlan, tidak baik berbicara dengan siapapun, tetapi menemukan wanita gila itu. Siapa roh jahat itu? Itu adalah dewa prasejarah yang tidak pernah melakukan hal-hal normal. Jika Anda tidak mengacaukannya, dia masih ingin memukul Anda. Belum lagi ngepost sendiri, selain itu juga gak sesuai standar, ketawa aja kalau ketawa. Tapi jangan tertawa begitu menyedihkan. Anda akan disalahartikan sebagai orang lain, dan orang lain baik-baik saja, tetapi Anda adalah roh jahat iblis, jadi mengapa Anda tidak mengirim Anda ke langit untuk sementara waktu? Jika Anda tidak ditampar sampai mati oleh roh jahat, diam-diam bakar dupa. Mengingat nasib Yang Xuan, dia masih ingin bergabung dan berbicara dengan roh jahat tentang Sangguan Jiu yang ideal, tetapi dia tidak merasa malu untuk pergi lagi, baik karena dia tidak mau, atau karena dia tidak mau. Berani, jalang itu sangat galak. Baru pada malam kedua Qin Mengyao kembali ke dunia bawah, batas waktunya sudah habis, dan dia ingin Ye Chen berkomunikasi dengan dunia bawah lagi, tetapi Ye Chen tidak peduli padanya dan sibuk memadukan api nyata dan api nyata. Guru. Qin Mengyao pergi, dan Ji Ningsuang akhirnya bangkit dan menyapu ke arah hutan bambu. Dia bisa melihat Ye Chen melalui kehampaan, dan dia diam-diam menggabungkan guntur yang nyata dan api yang nyata. Butuh beberapa waktu untuk fusi nyata untuk diselesaikan. Bagaimanapun, itu adalah fusi. Tidak hanya melahap. Gadis, pinjam buku surgawi tanpa kata untuk melihatnya. Setan itu duduk. Ji Ningsuang tidak menolak, dan tidak ada gunanya menolak. Saat dia bermeditasi di dalam hatinya, 3 buku surgawi tanpa kata semuanya terbang keluar dari tubuhnya dan menggantung di udara, yang semuanya secara alami dibentuk oleh Taoisme. Yang satu mendapat buku surgawi tanpa kata, yang satu mendapat energi ungu primordial, dan yang lainnya mendapat Daluo Senti. Era ini sangat menarik. Setan itu mengambil buku surgawi, membolak-baliknya, dan berkata dengan santai, kata-katanya penuh dari kata-kata. Makna yang dalam. Ji Ningsuang mengerti apa yang dia katakan, bukankah dia berbicara tentang dia, Ye Chen dan Chaos Body. Tidak peduli Hongmeng Ziki, atau Daluo Senti dan buku surgawi tanpa kata, mereka semua berasal dari Hongjun Tao, dan mereka bertiga ditakdirkan untuk bersama karma Tao seumur hidup. Roh jahat itu tidak berbicara lagi, dan pikirannya seperti telah melarikan diri ke dalam buku tanpa kata, mengembara di jalan. Ji Ningsuang mundur dengan tenang, iblis itu terpesona olehnya, dia tidak terkejut, karena buku surgawi memiliki kekuatan sihir yang tak tertahankan, sekali dibaca, tidak mungkin melepaskan diri. Karena itu, orang-orang di Xuan Huang, selain memanggilnya Dongshen, juga memanggilnya kutu buku. Di bagian terdalam dari hutan bambu, Ye Chen memejamkan mata dan menyilangkan lututnya. Sudah ada lebih dari selusin jenis api asli, yang menyatu dengan api peri. Sedangkan untuk sisi Tianlei, semuanya diselesaikan sendiri. Saudara-saudara mengobrol dengan sangat gembira. Ini akan menjadi proses yang panjang. Fusi terus-menerus dari api nyata dan guntur nyata membuat api peri dan guntur langit menyerap lebih banyak asal mereka, dan mereka bergerak menuju api kacau dan guntur kacau selangkah demi selangkah. Adapun berapa banyak langkah yang tersisa, tidak ada yang tahu. Itu akan mengejutkan langit semua wilayah. Karena fusi mereka, itu juga membawa banyak keberuntungan bagi Ye Chen asal-usul fusi merangsang kekuatan potensial tubuh suci, dan hampir membawa malapetaka. Untungnya, Ye Chen cukup pintar untuk menyegel kesengsaraan surgawi dari orang bijak sebelumnya. Hanya bercanda, bagaimana malapetaka Ekaristi dapat disia-siakan, tempat persilangan malapetaka itu khusus, dan ketika dia keluar kali ini, dia akan pergi untuk melihat klan prasejarah mana yang tidak jujur. Kesengsaraan surgawi, itu hidup.
Apalagi dia belum siap untuk melawan 32 kaisar, dia masih ingat bahwa ketika dia melewati bencana Raja Suci, 16 kaisar hampir musnah olehnya, apalagi 2 kali barisan, 32 kaisar muda, hanya memikirkannya, membuat hatinya bergetar. Adegan dipukuli oleh sekelompok orang pasti sangat berdarah, dan setiap anak yang linglung bisa musnah. Dalam sekejap, itu 9 hari. Selama 9 hari, dia menggabungkan guntur yang nyata dan api yang nyata, dan roh jahat sedang membaca buku surgawi tanpa kata. Bahkan master hebat dari tingkat prasejarah sulit melepaskan diri dari membaca buku surgawi, dan pikirannya ditarik olehnya. Akumulasi dao batin. Ji Ningsuang tidak menganggur, dan dengan kekuatan gaibnya yang luar biasa, dia membuka laut dan untuk ketiga Yang Xuan, termasuk Qin Xiong, dan juga meneruskan metode membangun fondasi. Bakat mereka berempat tidak rendah, terutama Ling Feng, yang telah mencapai puncak kondensasi Qi hanya dalam 9 hari dengan pelatihan kedokteran, fisiknya telah berubah beberapa kali. Saat ini, wujud keempat orang itu tidak lagi terlalu tua, mereka sudah abadi, semuanya diremajakan, dan mereka semua bekerja keras, melupakan waktu, dan memikirkan cara kultivasi. Itu adalah malam bulan purnama lainnya, dan Ji Ningsuang memeluk Yang Lan kecil, duduk di bawah pohon buah spiritual, menatap langit berbintang. Si kecil hari ini, mungkin lelah bermain, selalu mengusap kepalanya ke Ji Ningsuang, dan segera tertidur. Tangan kecilnya masih memegangi pakaian Ji Ningsuang, dan dia menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama, karena takut ditinggalkan, dan kata-kata, "Ibu," terdengar dalam obrolan tidur. Ji Ningsuang menepuk kepala kecil Yang Lan berulang kali, menunjukkan kelembutan seorang ibu yang penuh kasih. Meskipun dia adalah calon menantu perempuan, dia benar-benar menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Setengah bulan berlalu dengan tenang. Roh-roh jahat terbangun, pikiran mereka melarikan diri, tetapi mereka menatap buku tanpa kata itu dengan bingung. Hongjun memang layak menyandang nama leluhur Taoisme. Bahkan dia ngeri dengan pemahaman Zen Kaisar Agung tentang Taoisme. Setelah setengah jam bulan pemahaman, kondisi pikirannya juga memiliki sublimasi transformasional, dan untuk beberapa saat, bahkan menyentuh kemacetan Kaisar Agung. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk pulang, dan dia ditakdirkan untuk kehilangan tahta. Sambil menghela nafas, dia mengembalikan 3 kitab suci tanpa kata ke Ji Ningsuang. "Tuan, saya tidak tahu apa-apa tentang junior ini," kata Ji Ningsuang dengan lembut. "Ketahui segalanya tanpa mengatakan apa-apa." Setan itu menguap. Keluhan macam apa yang ada antara pedang eksekusi abadi dan fisik Sein kuno? Di dunia ini, hanya fisik Sein kuno yang benar-benar dapat membunuh pedang eksekusi abadi. Kemampuan, hanya untuk dibenci oleh Zhu Xianjian, yang akan biarkan orang yang mengancamnya. Hidup di dunia, mungkin, selain itu, ada keluhan lain di antara mereka berdua, dewa tidak tahu. Ye Chen, aku sudah keluar beberapa kali, dan tidak ada Kaisar Zun untuk melindungiku. Dengan begitu banyak peluang besar, mengapa Zhu Xianjian tidak menyerang dan membunuh Ye Chen, tetapi malah menggunakan tangan orang lain? Pertama, itu tidak bisa muncul dengan mudah. Kedua, dewa menebak, harus ada semacam kekuatan misterius yang membatasinya. Untuk yang ketiga, ia juga takut pada Ye Chen, tidak takut pada Ye Chen saat ini, tetapi takut pada dewa asli Ye Chen, yang terlalu agresif, tidak hanya bisa jangan bunuh Ye Chen, sebaliknya, itu akan menyebabkan keberadaan yang lebih menakutkan, dan itu akan lebih kuat selama periode itu harus lebih jelas daripada siapapun. Kata-kata iblis itu datar, dan ada rasa misteri yang tidak bisa dijelaskan. Antara baris. Ji Ningsuang sedikit mengernyit, misteri dari apa yang dikatakan iblis membuatnya semakin merasa bahwa ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi antara tubuh suci dan pedang Zuxian, dan apa yang dimaksud Ye Chen dengan apa yang disebut dewa sejati. Tidak akan memberitahunya rahasianya. Lemah lagi. Setan itu dengan lembut menutup matanya dan bergumam pelan. Apa yang lemah? Ji Ningsuang bertanya dengan ragu. Penindasan Kaisar Immortal Martial Emperor terhadap jalan Kaisar telah sedikit melemah, dan kecepatannya masih meningkat, kata iblis itu, dan perlahan membuka matanya. Sebagai Kaisar Semu Puncak, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar kekuatan dan kelemahan represi adalah yang paling nyata. Tidak hanya dia, tetapi Kaisar Kuasi Puncak manapun di dunia dapat dengan jelas menangkap perubahan. Ji Ningsuang merasakannya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa merasakan bahwa kultivasinya terlalu jauh tertinggal. Roh jahat tidak berbicara lagi, tetapi hanya diam-diam menatap Ji Ningsuang, mata jahatnya sedikit kabur, dan bahkan pikirannya sedikit kesurupan. Untuk beberapa alasan, melihat Ji Ningsuang di depannya, dia sepertinya sedang melihat permaisuri teratai merah di masa lalu. Keduanya sangat mirip.
Kemiripan semacam itu tidak mengacu pada penampilan, tetapi aura potensial mengikuti Dao, hanya permaisuri muda yang bisa memilikinya. Sekarang, penindasan merek Kaisar Zun secara bertahap melemah, dan suatu hari, itu akan menjadi ekstrim, artinya, di era ini, seseorang mungkin menjadi kaisar, dan dia merasa bahwa junior di depannya kemungkinan besar akan melakukannya. Pria itulah yang menganugerahkan kaisar. Tatapannya yang teguh membuat Jining Xuang merasa tidak wajar di mana-mana. Roh jahat memandangnya dengan cara yang aneh, dan terkadang terasa dingin. Para junior pergi mengajari mereka cara berlatih. Jining Xuang terbatuk, menemukan alasan dengan cerdik, dan pergi seolah melarikan diri. Akan sangat memalukan untuk ditatap, dan rasa malu semacam itu akan selalu membuatnya mengingat Xuan Huang in alam Changlan. Dia dan Ye Chen sama-sama telanjang saat itu, dan roh jahat sedang menonton dari samping. Sekarang, di depan roh jahat, tidak ada bedanya apakah dia memakai pakaian atau tidak. Dia adalah seorang wanita pula, jadi dia tidak malu, yang percaya. Setan itu masih menonton, jadi dia tidak menyadari perubahan suasana hati Jining Xuang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa hal jahat yang dia lakukan saat itu telah meninggalkan bayangan pada Ye Chen dan yang lainnya. Di beberapa titik, dia memejamkan mata dan melirik ke arah hutan bambu. Pandangan ini luar biasa, dia berdiri dengan tiba-tiba, percikan api masih menyala di matanya yang indah. Saya tidak menyalahkannya karena menjadi seperti ini, karena di kedalaman hutan bambu, Ye Chen sudah bangun, dia bersandar di depan tempat tidur Bing Yu, memegang pisau kecil di satu tangan dan mangkuk besar di tangan lainnya. Dan apakah Mu Liu Qing berdarah? Episode 2160. Apakah Anda memahami pemahaman diam-diam? Di malam yang cerah, teriakan Ye Chen mendominasi ke samping, mengejutkan burung-burung di hutan bambu dan terbang pergi. Ada begitu sedikit burung roh, setelah terbang jauh, mereka masih tidak lupa untuk melihat ke belakang. Hati-hati. Berdebar, hanya karena adegan itu terlalu berdarah. Berdarah, tidak bisakah berdarah? Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda tidak memprovokasi iblis, mengapa dia masih ingin mengalahkan Anda? Belum lagi pertumpahan darah suaminya, Kaisar ke-10 Dacu lebih seksual daripada orang lain di dunia ombak ini, di wilayah roh jahat, dia benar-benar melakukan peristiwa besar. Karena alasan ini, tubuh suci kuno yang agung bahkan tidak mau menghadap. Sampai saat ini, dia dipukuli di tanah oleh roh jahat. Sudah bertahun-tahun sejak dia dipukuli, dan pukulannya masih sangat berat. Itu adalah pukulan sampai mati. Anda benar-benar menjanjikan. Saya telah bekerja sangat sulit untuk menemukanmu api yang nyata dan guntur yang nyata. Kamu baik, kamu tidak memikirkan tentang fusi, tetapi biarkan suamiku berdarah. Semakin roh jahat memikirkannya, semakin marah, dan semakin ganas itu pemogokan. Jeritan Ye Chen membuat langit bergetar kaget, tidak bertiup, tapi dia tidak bangun karena dia ditekan. Hati nurani langit dan bumi, dia menggabungkan guntur yang nyata dan api yang nyata dalam meditasi, hanya karena dia melihat keluar hutan bambu untuk kedua kalinya dan melihat bahwa roh jahat tenggelam dalam mempelajari buku tanpa kata, dan pikirannya telah melarikan diri ke dalamnya, dan dia yakin bahwa roh jahat itu tidak akan bangun untuk sementara waktu, dan kemudian lari ke Mu Liu Qing yang menumpahkan darah. Siapa sangka begitu dia mengeluarkan pisaunya, dia langsung ditangkap sebelum dia menyimpannya. Ku bilang, ayo pergi. Di luar hutan bambu, Yang Xuan batuk kering. Dapat diandalkan. Sangguan Jiu juga terbatuk kering, selalu merasa bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Pada saat ini, bahkan Ling Feng dan Qin Xiong tidak punya niat untuk berkultivasi. Teriakan Ye Chen sangat mengerikan. Bahkan seseorang sekuat dia ditahan dan dipukuli, yang menunjukkan betapa ganasnya wanita itu. Nah, jika Anda tidak melakukannya, jangan bermain sesuka hati, mungkin mereka akan dipukuli juga, tubuh kecil mereka tidak dapat menahan pukulan keras dari setan. Yang paling tenang adalah Jining Xuang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan kata lain, dia sudah terbiasa, di Dacu, Ye Chen tidak akan dipukuli setiap hari. Tidak heran orang lain, siapapun yang menyuruhnya untuk selalu melakukan hal-hal licik, lakukan saja. Jangan sampai tertangkap. Begitulah kebiasaan rakyat Dacu yang kokoh dibesarkan. Mungkin Ye Chen berteriak begitu keras sehingga Yang Lan kecil yang sedang tidur pun terbangun, begitu takut sehingga dia baru saja bersembunyi di pelukan Jining Xuang, dan masih ada sedikit depresi di mata besar Ling Che. Apakah keluarga itu membunuh babi? Tidak tahu kapan, jeritan itu dimusnahkan. Semua orang berkumpul bersama dan menatap hutan bambu. Mereka semua khawatir tentang apakah Ye Chen keluar berdiri atau merangkak, apakah dia dipukuli dan menangis, dan apakah dia bisa membedakan antara timur, barat, selatan, dan utara.
Di bawah tatapan mereka, Ye Chen keluar, tetapi dia tidak keluar berdiri, juga tidak keluar merangkak, tetapi terbang keluar. Ada karakter besar di papan, dan itu menempel di dinding batu, seperti sepotong pai daging, lama tidak jatuh. Melihat itu, sudut mulut semua orang berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap. Apakah itu masih Ye Chen? Tidak ada sosok manusia. Ada banyak darah, dan wajah yang paling tampan. Saya tidak tahu mana hidung dan mana mata, dan semuanya terdistorsi. Embusan angin bertiup, dan Ye Chen akhirnya turun dan menempel di tanah. Serangan iblis itu memang sangat berat, dan dia hampir membunuhnya. Bahkan dengan ketangguhan Ekaristi yang sombong, dia butuh 1 malam penuh untuk bangun. Sekarang, dia jujur, dan dia tidak berani pergi ke hutan bambu, apalagi berbicara tentang pertumpahan darah. Masalahmu, kamu belum berubah sama sekali. Ji Ningsuang tidak bisa menahan tawa. Sepertinya aku harus mengobrol baik denganmu, apa yang kamu sebut suami dan istri. Ye Chen menutupi pinggangnya, menyeringai kesakitan, dan terlatih-tatih. Tadi malam, jika kamu berbicara dengannya lagi, bicaralah dengannya untuk 1 menit lebih lama. Aku bisa menguras darah tanpa dipukul. Ini membuat Ji Ningsuang geli, yang berarti aku membunuhmu. Pemahaman diam-diam, apakah kamu mengerti? Ye Chen menghela nafas, masih menyesali bahwa dia hanya sedikit berhasil menyelesaikan tugas. Sayang sekali ditemukan oleh iblis, darahnya tidak keluar, dan dipukuli. Ji Ningsuang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya merasa sangat beruntung bahwa Ye Chen telah berkultivasi di luar selama 170 tahun terakhir. Jika dia tinggal di Yunfeng setiap hari, dia akan mengajari anak itu dengan buruk. Setelah episode kecil, Ye Chen menjadi sangat tenang dan terus mengintegrasikan guntur dan api yang nyata. Roh jahat keluar, dan percikan di matanya masih menyala. Yang Xuan dan Sangguan Jiu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menarik napas. Pelajaran dari masa lalu adalah contoh berdarah. Roh jahat mengabaikannya dan yang lainnya, dan hanya melihat ke sisi Ye Chen. Semakin dia memandangnya, semakin gatal tangannya. Jika Ye Chen tidak perlu memperbaiki pil kebangkitan 9 putaran, dia akan melakukannya menamparnya sampai mati sejak lama, terlepas dari apakah dia adalah fisik Sein kuno atau Kaisar Agung Chu. Tidak peduli seberapa berani menyentuh Mu Liu Qing, cahaya yang sama akan padam. Diam-diam, 9 hari berlalu lagi. Alam Changlan masih relatif tenang, dan Ye Chen juga telah menyelesaikan perpaduan api sungguhan dan guntur sungguhan, tetapi kepala berduri Wen Wu Tianhuo dan Qianjun Shenlei masih tidak mengganggunya. Karena keduanya laki-laki, Ye Chen hanya menyerahkan mereka ke Xianhuo dan Tianlei. Jenis yang sama akan berkomunikasi lebih baik. Xianhuo Tianlei tidak sesopan dia. Satu menangkap Wen Wu Tianhuo, dan yang lainnya menangkap Qianjun Shenlei. Saya tidak bahkan repot-repot main-main, itu hanya ancaman. Sejauh menyangkut Wen Wu Tianhuo dan Qianjun Shenlei, mereka cukup tangguh, dan mereka tidak akan tunduk pada hidup atau mati. Tianlei berhenti, berubah menjadi lautan guntur, terbungkus Qianjun Shenlei, bukan untuk menyatu, tetapi untuk menelanmu secara paksa, karena kamu tidak memberiku wajah, lalu menelanmu. Qianjun Shenlei ketakutan, dan pada saat terakhir ditelan, dia akhirnya menyerah. Api peri lebih mendominasi daripada guntur langit, menutupi api langit sipil dan militer, dan memohon belas kasihan tidak masuk akal di bawah kekuatan nafsunya. Api langit sipil dan militer juga pengecut, jadi tidak bisa dilakukan. Menjadi menyatu, masih ada pikiran, jika ditelan, akan benar-benar terkubur. Selanjutnya, itu adalah urusan Ye Chen. Dia berkomunikasi dengan kesadaran spiritualnya dan mengobrol dengan serius selama 3 hari. Baru pada hari keempat dia mulai bergabung. Prosesnya masih sangat lancar. Asal-usul Tianhuo dan Shenlei, semuanya kembali ke Xianhuo dan Tianlei, dan melangkah lebih dekat ke Chaos Fire dan Chaos Thunder. Adapun berapa banyak fusi yang masih dibutuhkan, masih belum diketahui. Pada hari kelima, Ye Chen diusir dari alam Changlan oleh iblis. Ye Dasao yang cerdas, meskipun dia terbang sangat jauh, masih hidup dan menendang, berkat dia menjadi seorang alkemis, dan dia adalah yang paling berharap untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran, yang akan sangat berguna bagi roh jahat. Jika tidak, entah berapa kali dia dipukuli sampai mati. Setan tidak peduli siapa Anda. Perjalanan pulang masih panjang. 3 hari kemudian, sebuah bintang kuno, Ye Chen dan Ji Ningsuang muncul, keduanya mengenakan jubah, menggunakan metode rahasia untuk menutupi asal mereka, bersembunyi dalam kehampaan, diam-diam menatap Lingshan yang berkelok-kelok. Di seberang kabut, keduanya dapat dengan jelas melihat sosok di puncak gunung, seorang wanita yang luar biasa, dan di sampingnya, ada seorang pria dengan mata tertutup dan lutut bersilang, seolah-olah dia sedang mencerahkan.
Itu adalah Kaisar Ji dan Dewa Ketiga Jenderal Beilin. Yingjie menjadi kakak beradik, sama seperti Raja Iblis menelan surga. Setelah lebih dari 100 tahun, mereka masih gagal Yingjie untuk lulus ujian. Ye Chen telah menyimpulkan nasib keduanya, dan itu masih cukup sulit, dan hanya masalah waktu sebelum mereka lulus ujian. Tiba-tiba, keduanya berbalik, datang diam-diam, dan pergi tanpa meninggalkan jejak. 2 hari kemudian, keduanya menetap di Lautan Bintang, tersembunyi di kedalaman bintang, adalah kota kuno yang luas, dan Jiang Taixu serta Feng Huang, yang harus dirampok, berada di kota kuno itu. Tidak ada yang mengira bahwa Jiang Taixu dan Feng Huang akan benar-benar menikah dan melahirkan seorang putri yang berharga, tidak peduli bagaimana penampilannya atau betapa cantiknya dia sangat mirip dengan Phoenix. Mungkin ini adalah ikatan pernikahan. Orang-orang adalah pasangan, dan mampu membentuk pendamping peri saat terjadi bencana juga dianggap sebagai penyempurnaan dari pahala dan kebajikan. Gadis kecil yang lucu itu adalah kristalisasi cinta. Keduanya tidak muncul, apalagi mengganggu mereka, dan mundur diam-diam. Dari Qinghai, ada seorang lelaki tua menghalangi jalan mereka berdua. Dia adalah Kaisar Zun tua. Ye Chen mengenalinya dan telah melihatnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia adalah kakek dari Yingjie Feng Huang. Jiang Taixu ditekan oleh orang tua ini. Kali ini, Ye Chen tidak terkejut bahwa Zundi tua menghalangi jalan mereka. Feng Huang dan Jiang Taixu tidak menemukan mereka, yang tidak berarti Zundi tidak menyadarinya. Sayangnya, Zundi tua masih tidak tahu itu. Cucu perempuan dan menantu adalah Taixu Zi dan Feng Huang Yingjie. Jika mereka tahu, mereka mungkin menangis ketakutan. Dalam hal senioritas, dia tidak tahu berapa generasi mereka di belakang. Kalian berdua teman kecil, kalian sangat baru satu sama lain. Kata Kaisar tua Zun dengan senyum lembut. Aku tidak ingin mengganggumu, tapi aku masih menantikan senior Haihan. Ye Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya. Sangat licik, datang untuk mencuri harta karun. Senyum Kaisar Zun tua masih sangat baik, tetapi paksaannya telah menyebar, membuat keduanya cukup stres. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya, sepertinya Kaisar Zun tua ingin menangkap mereka berdua. Tak berdaya, dengan pikiran di benaknya, Chaos Cauldron terbang keluar dari Laut Ilahi, melayang di udara. Tubuh Cauldron itu besar dan berat, sederhana dan alami, dan dalam gemetar, dia masih bisa mendengar suara surgawi. Terdengar terjalin dengan jalan. Segera setelah kuali kekacauan keluar, mata Kaisar Zun tua tidak bisa tidak menjadi cerah. Dia tidak mengenali Feng Huang dan Jiang Taixu, tetapi dia mengenali kuali Dewa Kekacauan, yang merupakan bejana kelahiran dari Dewa Suci kuno. Dengan kata lain, pria kulit putih ini mengenakan jubah pemuda itu adalah Ye Chen, Kaisar Chu. Senior, saya tidak bermaksud untuk mengganggu, Ye Chen tersenyum, mengungkapkan sedikit asal-usul tubuh suci. Jika kuali yang kacau tidak dapat mewakili identitasnya, sinar asal ini sudah cukup. Jika yang lain pihak memberi muka, lalu dengan senang hati pergi ke jalan. Jika pihak lain tidak ya, maka kita hanya bisa bertarung. Dia memiliki tentara Zundi. Selama lawannya bukan puncak Zundi, semuanya mudah dibicarakan, tapi dia tidak bisa bertarung dengan nyawanya, lagi pula, lelaki tua ini adalah kakek Feng Huang. Itu sebenarnya adalah penguasa suci dari pengadilan surgawi, tua dan buta. Kaisar Zun tua terkekeh, dan nadanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak mendengar berita tentang Ekaristi selama lebih dari 100 tahun. Kamu harus menghadapi Ye Chen, bahkan jika Anda tidak menghadapi Ye Chen, Anda harus menghadapi 9 kaisar. Dia tidak mampu menyinggung 9 orang kejam itu. Di masa lalu, Xuan Huang memusnahkan keempatnya klan kuno dalam kemarahan. Tindakan seperti itu terhadap langit, itu masih mengejutkan langit dari 10.000 domain. Ini takdir untuk bertemu satu sama lain. Ayo masuk dan minum. Kaisar Zun tua menjadi sangat panas, dan dia akrab dengannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik Ye Chen dan ingin pergi. Kemana Ye Chen bisa pergi? Ada seseorang yang harus dirampok, tidak bisa bersembunyi tepat waktu. Bagaimana mungkin ada orang yang bergegas maju, jika Yingjie diganggu, konsekuensinya akan sangat serius. Penolakan halusnya, Kaisar Zun tua akhirnya tidak memintanya untuk pindah, dan dia tidak akan mempermalukannya dan Jining Suang. Sapa 9 kaisar atas nama lelaki tua itu. Kaisar Zun tua tersenyum. Pasti. Ye Chen tersenyum, meraih tangan Jining Suang, dan berjalan pergi. Melihat punggung keduanya, Kaisar Zun tua tidak bisa menahan diri untuk mengelus janggutnya. Yang lebih dia perhatikan adalah Jining Suang, sampai keduanya berjalan jauh, dia masih berdiri di sana, bergumam, orang tua ini salah. Ada tubuh peri lain dari Yao Qi.